Iya Pak, di rumah ini. Ya. Mas Haris di mana ini? Di rumah juga? Saya di rumah juga, Pak. Ya, saya juga di rumah ini. Waduh, Ya. pemandangannya selalu terkenang rumah Mas Arif. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini saya lihat sepertinya sehat-sehat semua ya. Sebenarnya saya izin minta bantuan Kang Rian ya buat tilawah Quran, mungkin Kang Rian beberapa ayat aja. Ya udah, boleh. Mungkin Saya ini aja izin ya. buka kegiatannya, Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam wabarakatuh. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita masuki mentoring di bulan November ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersemangat seperti itu ya. Insyaallah kita akan menuntut ilmu lagi, melanjutkan apa yang sudah kita dapatkan di mentoring sebelumnya seperti itu. Udah di bulan ke-11 ya. Ini rasanya cepat juga gitu ya. 2022 berlalunya. Tentunya target-target pribadi masing-masing ataupun target-target bersama banyak yang bentar lagi perlu dievaluasi nih biasanya akhir tahun itu. Betul. Ya, Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Mungkin kita mulai kegiatan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada Kang Rian, kami persilahkan untuk membacakan beberapa ayat Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul azim. Ya itu alhamdulillah ini nggak bawa mushaf, jadi tadi hafalan doang. Insya Allah. Kang Rian, terima kasih banyak. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah semoga nambah mengingat kita dengan Quran dan bawa keberkahan untuk pembukaan kegiatan kita. Mungkin langsung aja saya serahkan ke Pak Arif untuk melanjutkan sesi mentoring. Kepada Pak Arif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Ya, intinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita bisa bertemu atas rahmat dan nikmat-Nya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita semua sampai akhir zaman, pada umatnya, insyaallah. Siang ini pertemuan yang ke berapa ya? Ke 8 dari 10, Pak. 8 dari 10 pertemuannya. Jadi ke-8, jadi tinggal sesudah ini tinggal 2 pertemuan lagi. Dan dari silabusnya itu hari ini kita membicarakan kebalikan daripada bulan yang lalu. Kalau bulan yang lalu itu ya topiknya ada titik sukses dalam kehidupan. Nah, kalau sekarang ini topiknya adalah titik terendah dalam hidupnya. Sebelum itu barangkali saya ingin tahu juga bagaimana progres
dari para peserta ini dalam menindaklanjuti yang kita sudah sepakati, yaitu membuat target-target dalam target tahunan maupun dalam bulanan maupun mingguan yang barangkali sudah ada yang sudah bisa membuatnya, kemudian bagaimana penerapannya, kira-kira ada kesulitan atau seperti apa. Mungkin ada yang bisa share barangkali kalau kita lihat dari PR yang lalu ya, tugas yang lalu. Ada yang mau share barangkali? Saya belum update lagi. Nah, masih belum update ya. Jadi yang Sebentar. Mas Rian sudah belum? Sudah sibuk? Belum Pak, kebetulan saya belum mengerjakan lagi Pak. Punten. Ya. Saya ingin ada yang memberikan contoh aja supaya nanti dari situ saya sama-sama kita review. Mungkin kalau ada yang kurang tepat, saya bisa ngasih masukan gitu atau komentar. Mas Adam gimana Mas Adam? Atau Mas Arik sendiri? Belum ada juga ya? Saya belum, Pak. Belum juga ya. Oke, sebetulnya itu sangat bisa menggait kita ya, supaya yang bisa terukur itu. Bisa smart itu ya, bisa spesifik dari tugas-tugas yang kita lakukan supaya mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan gitu ya. Sebetulnya itu yang saya harapkan dalam sharing sekarang. Tapi nanti bisa nggak panitia bantu itu supaya ada terkerjakan gitu dan kita bisa evaluasi progres dari masing-masing nanti. Kira-kira begitu supaya ada manfaatnya nggak sih seperti mentoring kita selama ini gitu. Kira-kira itu yang saya inginkan. Bisa nggak panitia bantu barangkali Arik nanti untuk bulan depan? Ya, berarti bantu mengkondisikan Pak ya, supaya terkumpul juga ya si dokumen rencana hidupnya Pak ya. Karena kita memang kalau kita sudah tenggelam dalam kehidupan aktif rutin sehari-hari itu kita akan terlupakan itu. Padahal itu adalah komitmen kita dan guidance kita untuk mencapai mimpi kita ya, mimpi sukses dunia akhirat itu. Mungkin nanti bisa dibantu ya Pak Mas Arik yang untuk ke bulan depan. Iya, Pak. Ya. Dan kita kan ada 10 orang, jadi kalau bisa sih masing-masing orang itu bisa berbagi gitu ya nanti di dalam presentasi. Kalau nggak salah yang bulan depan itu silabusnya adalah mengelola keluarga. Memang itu sampai kepada bagaimana value-value kita yang sudah kita buat juga masuk dalam membangun keluarga, berkembang tumbuh dalam keluarga, anak-anak dan semuanya ya. Itu nanti di bulan ke depan. Dan minggu terakhir memang itu yang bulan terakhir itu adalah yang bulan Januari ya, dari Desember Januari itu yang kita lihat progres daripada para peserta gitu ya. Kira-kira dengan komitmennya, action plan-nya seperti apa gitu ya. Dan supaya ada added value ya, nilai tambah yang kita sudah lalui bersama dalam mentoring ini. Apakah membantu atau justru makin bingung atau bagaimana? Kira-kira gitu ya. Baiklah, kalau belum ada yang bisa berbagi, saya coba mengikuti silabus yang sudah dibuat para panitia. Jadi materi hari ini adalah tentang titik terendah kehidupan. Saya coba share.
Nggak bisa. UP udah dibuka belum UP? Settingan share screen-nya UP. Saya belum dapat share nih. Ya, ini ada Ulfa yang pegang host. Ulfa tolong dibuka settingan share screen-nya. Oke, saya coba login pakai akun host juga Pak, supaya bisa. Oh, sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, harusnya sudah bisa Pak. Sudah kelihatan suaranya? Sudah terlihat Pak. Baik, ini topiknya titik terendah dalam hidup ya. Menurut Anda, berdasarkan pengalaman Anda, kalau melihat judul ini kira-kira apa yang terbayang? Apa maksud daripada ini? Titik terendah dalam kehidupan kita. Saya barangkali izin berbagi. komentar, Pak Arif. Yang mau Kalau silakan. kalau melihat judul ini titik terendah hidup itu saya ingatnya kondisi di mana apa ya? Mungkin kalau berdasarkan pengalaman kehilangan tujuan hidup lagi dan malah mempertanyakan ini ya. Kenapa kita memilih hal-hal ini sebelumnya? Jadi apa yang dipilih jadi kehilangan makna lagi dan tidak punya arah mungkin untuk tujuan selanjutnya seperti itu. Jadi ngerasanya mungkin hidup selesai seperti itu ya. Hidup akan segera selesai jadinya dengan kondisi yang tidak baik. Mungkin itu yang sempat dirasakan ya. Dan saya kalau dengar judul ini teringatnya momen itu, Pak. Kalau ini saya boleh ikut komentar juga ya. Ini salah satu ini ya topik yang apa ya istilahnya memorable begitu ya. Karena ini kalau saya terlihat ini dulu saya ini kebetulan kan emang dibuang dari rumah ya. Jadi sebelum ke Salman itu tadinya itu kan emang saya tak sama sekali nggak deket lah sama teman-teman Salman itu sama sekali ya. Memang ini ya jalurnya berbeda begitu ya. Jadi kan kalau teman-teman Salman kan agamis dan lain sebagainya begitu. Kalau saya dan keluarga pribadi memang bukan berasal dari background agamis begitu. Terus suatu saat saya ditendang dari rumah sama bapak ibu begitu ya. Terus kemudian akhirnya saya dipungut ini oleh teman-teman Salman ini sebenarnya gitu. Jadi iya betul Pak. Wow. Sangat berkesan sekali karena ketika itu ya maklum belum waktu itu kan mahasiswa masih belum punya penghasilan juga begitu kan. Jadi yang ngemper di di jalan gitu kan, saya tidur di di ruang utama Masjid Salman itu. Terus ketemu sama penjaga Salman itu kan kalau malam-malam. Sekarang salah satunya Mas Awang itu ya, yang udah almarhum gitu. Itu juga membantu banyak gitu kan, Masya Allah. Jadi akhirnya waktu itu pernah suatu kali itu saya nggak bisa makan sebenarnya gitu. Benar-benar sama sekali nggak bisa makan, tuh hampir 3 hari itu nggak bisa makan. Terus ternyata itu ada ini kajian iftar. Kan kalau kajian iftar itu kan hari Senin itu suka Senin Kamis itu kan sudah bagi-bagiin buat buka ya begitu. Nah itu adalah makanan yang saya makan ketika itu gitu. Jadi satu-satunya makanan yang saya makan ketika itu. Nah pada saat itu inilah baru saya itu langsung merapat ke Salman itu. Sebisa mungkin itu memang berkontribusi lah gitu. Barangkali juga ada teman-teman yang merasakan
pengalaman yang sama seperti saya begitu kan. Karena kalau misalkan saya lihat kan, maksud saya dari kondisi keluarga saya nggak mungkin untuk dapat kayak misalkan beasiswa atau apa begitu ya. Karena memang dianggap tidak layak lah untuk mendapatkan itu begitu. Kemudian di satu sisi, tapi saya nggak punya uang sama sekali gitu. Jadi makanya benar-benar titik terendah itu pada saat ditendang dari rumah itu, Masya Allah. Karena kebetulan memang apa ya, kalau keluarga saya itu kebetulan broken home begitu ya. Jadi memang waktu itu saya sempat membela bapak begitu ya. Jadi kemudian membela bapak, satu sisi kadang-kadang membela ibu juga. Jadi ya udah akhirnya ditendang dua-duanya gitu, sama ditendang oleh dua-duanya dari rumah. Masya Allah, itu benar-benar satu titik yang terendah lah begitu. Saya sampai mempertanyakan ini gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah waktu itu ya pertemukan saya, entah kenapa itu ke Masjid Salman begitu. Di Masjid Salman tinggal sementara di sana malah ternyata dikasih macam-macam kan. Akhirnya saya berniat untuk udahlah jadi asrama Salman aja gitu kan. Ternyata betul, alhamdulillah dapat kemudahan dari Allah jadi anak asrama Salman gitu. Alhamdulillah. Jadi dulu itu lucu kalau asrama Salman itu kan apa namanya? Untuk masuknya itu kan rata-rata teman-teman kan kita harus mempersembahkan karya ya, menyediakan karya begitu kan. Kalau teman-teman yang lain kan rata-rata berhubungan sama apa namanya? Sama Islam lah begitu, entah itu tulisan, sajak ataupun apa kaligrafi gitu ya. Kalau saya beda sendiri gitu, karena saya nggak ada ini, jadi saya bedanya akhirnya saya bikin game, bikin game tapi khusus untuk Salman begitu. Jadi game komputer Pak. Oh game komputer. Makanya beda sendiri kan. Itu, karena saya memang nggak ada hampir nggak ada sama sekali background tentang apa ya untuk dekat ke sini begitu. Jadi memang ini memorable begitu ya kalau misalkan apa namanya topik ini begitu. Itu Pak komentar saya sih Pak. Iya. Jadi ini bagus banget ya ini ya, Mas Rian. Iya Pak. Ini Mas Rian kan? Iya betul. Yang bicara Mas Rian ya. Betul Pak. Halo? Itu saya apa namanya sangat tepat ini menjadi contoh apa yang dialami oleh Mas Rian. Sementara ini nggak stabil di sinyal saya barangkali. Oh, iya. Masih kedengaran ya suara saya? Masih Pak, masih Pak. Cukup jelas Pak. Masih ya. Cukup jelas, oke. Soalnya ada message your connection not stabil, jadi saya khawatir putus di sinyal saya. Nah kalau boleh tahu Mas Rian itu saya katakan itu benar yang Mas Rian sampaikan itu, bahwa inilah titik terendah kehidupan di mana pada saat itu paling untuk makan saja tidak bisa gitu. Pertama mungkin didepak dari orang tua ya, dari keluarga orang tua. Mohon maaf kalau boleh tahu dari mana ya Mas Rian ini asalnya, dari Bandung juga atau dari luar kota? Saya dari Bandung Pak. Jadi orang tua saya sebenarnya saya dari Semarang begitu ya, dari Semarang. Cuman bapak ibu saya kerja di Bandung begitu. Jadi akhirnya waktu bapak ibu saya udah di sini, saya waktu SD itu pindah gitu ke Bandung juga. Jadi emang sudah lama di Bandung juga Pak begitu. Iya. Kondisi pelaksanaan agama dalam keluarga, hubungan antara keluarga orang tua, kemudian alhamdulillah kalau misalkan sekarang sudah ini ya Bapak kan sudah almarhum begitu ya Pak. Jadi alhamdulillah sih waktu dulu itu akhirnya itu karena ini Pak apa namanya akhirnya sebelum apa ya, ketika saya masuk asrama Salman itu kan saya belajar banyak ya dari teman-teman begitu kan, karena memang jujur saja mereka itu luar biasa gitu ya. Ini salah satunya ada salah satu mentor, bukan mentor ya, panutan saya ini Adam Wicaksono ini dulu waktu pas di asrama ini memberikan banyak inspirasi sama saya gitu untuk belajar. Alhamdulillah. Begitu ya. Kemudian ya alhamdulillah sih dari sana kondisi mental saya makin menjadi lebih baik begitu ya. Kemudian akhirnya ini bisa kemudian menjalin hubungan lagi gitu sama bapak ibu gitu, sehingga akhirnya tuh ultimate-nya itu pada saat itu ini Pak, pada saat saya memutuskan untuk menikah gitu. Jadi ketika untuk menikah itu kan wajar ya, mungkin orang tua juga ada restriksi gitu, karena kebetulan memang saya minta nikah itu waktu tingkat 4 ya, tingkat 4 akhir begitu. Jadi emang
Tadi saya nggak minta bilang apa mau nikah, saya perlu uang itu enggak, karena saya waktu itu emang sudah bekerja juga part time, memang jadi freelancer begitu. Jadi ya sana sinilah apa namanya berjuang bertahan hidup begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika saya bisa membuktikan bahwa Pak, Bu, ini apa namanya udah apa namanya saya mau nikah, ini apa namanya nggak cuma mau minta izin aja begitu, kalau untuk biaya semuanya sudah tercover insya Allah begitu kan. Dan apa namanya, dan pada saat itu sih mulai apa bapak ibu itu, terutama ibu ya gitu, yang apa namanya ya maklum yang mungkin karena beliau juga apa namanya yang mungkin khawatir berlebihan begitu. Jadi memang yang paling panas itu adalah sama ibu sebenarnya, hubungan dengan ibu gitu. Jadi alhamdulillah ibu sekalipun bisa luluh begitu ya dengan ini gitu. Jadi akhirnya ya, alhamdulillah lah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu, sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah, meskipun mungkin ya tidak seperti teman-teman mungkin ya yang punya hubungan kalau sama ibu gitu lebih ngalem gitu ya, bahasanya ngalem itu apa ya istilahnya, lebih terbuka gitu. Kalau saya mungkin sekarang juga masih menjaga jarak begitu, maksudnya jaga-jaga karena kan saya pribadi memang dekat tidak sedekat itu ya dengan ibu begitu, karena emang waktu kecil pun saya sebenarnya ditinggal oleh ibu begitu kan gitu. Jadi ibu lebih mementingkan waktu itu untuk mengejar karir begitu ya. Jadi saya sampai sekarang cuma sekedar ini aja sih, cuma sekedar harus berbuat baik begitu sama ibu ya. Jadi saya nggak berani untuk mendekat lebih ke personal area beliau lah begitu. Jadi saya cuma sekedar, Bu, gimana kabarnya, baik, kita ada yang bisa dibantu barangkali begitu ya. Cuma sampai sebatas itu sih. Jadi saya nggak berani soalnya kalau misalkan sampai membangun kedekatan personal itu, khawatirnya malah konflik lagi begitu. Oke, itu sih. Tapi salah satu triumfnya itu ya waktu itu berakhirnya itu pada saat saya menikah itu sih Pak. Jadi sudah alhamdulillah Bapak senang banget waktu itu ketika itu, terus habis itu ibu accept lah bahasanya begitu ya, menerima gitu kalau saya memang sudah perlu menikah begitu kan. Jadi ya itu sih. Tapi pertama kali momen saya bisa ngobrol dengan ibu itu ya pada saat saya minta izin nikah itu Pak. Sebelum itu Masya Allah. Nggak berani gitu sama ibu gitu, karena karena ibu kan wanita strong begitu ya. Jadi wanita berdikari begitu. Jadi memang agak sulit untuk agak berbeda lah treatmentnya gitu kalau misalkan ngobrol sama ibu saya ini gitu. Jadi di textbook itu kan kalau kita bicara sama ibu harus kayak ya ibu kan perasaan begitu ya. Kalau ibu saya tuh lebih karena logika gitu. Kamu emang uang dari mana gitu kan? Bener-bener. Ya. Itulah Pak. Ya. Mungkin ada yang lain yang bertanya, tapi saya pengen tanya satu lagi sebelum ini. Silakan Pak. Pada proses Anda menghadapi di titik terendah itu ya, itu kan orang banyak yang mencari jalan keluar atau cara menghadapinya itu macam-macam ya. Cara menghadapinya ada yang dia terus minum-minum gitu ya. Kemudian menghabiskan dengan teman-teman di tempat-tempat yang tidak layak. Kemudian juga ada yang mencoba mencari jalan keluar itu atau yang lari dari kenyataan gitu ya. Dia tidak menghadapinya, jadi dia lari dari kenyataan ya. Menyendiri ya, bisa menyendiri, jadi dia akhirnya jadi depresi juga, bisa jadi depresi itu. Nah, yang saya tanyakan tuh berbagai alternatif ini bagaimana Mas Rian ini sampai kepada di Masjid Salman itu gitu. Apa yang menggerakkan hati, apa yang membuat Mas Rian ini larinya tuh di tempat yang benar gitu loh. Nah, itu yang saya tahu Pak. Mungkin itu juga mungkin itu bagian dari doa Bapak buat saya mungkin Pak, saya juga nggak tahu. Tapi kan pada saat saya ke draw ke Masjid Salman itu kan karena lapar ya Pak ya waktu itu. Jadi saya waktu itu karena memang sudah tidak bisa makan, akhirnya adalah saya daripada jauh-jauh ke kosan begitu, saya tiduran aja di Masjid Salman begitu, di ruang utama itu. Terus ternyata saya nunggu sampai maghrib, loh kok ada acara ini acara apa begitu kan? Ternyata adalah nggak apa-apa, nggak ada apa. Itu kan pada awalnya cuma sekedar tausiah begitu ya. Ya saya tunggulah gitu kan. Saya nggak sadar ketika itu hari Senin begitu ya. Akhirnya saya hari Senin atau Kamis saya lupa lah, pokoknya antara Senin atau Kamis begitu. Terus pas saya ini
kok ternyata ada makanan begitu ya. Ada saya makan itu Pak dengan apa, dengan lahap itu, Masya Allah gitu. Saya pertama kali ya kalau nangis itu, tapi kan saya laki-laki ya, jadi agak malu juga kalau nangis di depan. Emang sengaja di belakang ditutup gitu. Tapi Masya Allah itu keberkahan semoga untuk mereka lah, kakak-kakak anak. Kita kan yang mempersiapkan anak-anak asrama tadi 2009 kalau nggak salah. Iya. Rian kan kuliah di jurusan apa, Rian? Teknik informatika Pak, STEI. Oke, di ITB. Jadi memang mungkin kalau waktu-waktu sholat sebelumnya tidak selalu ke masjid ya. Betul Pak. Ya kalau sholat sih alhamdulillah sholat ya Pak. Cuman maksudnya tidak apa ya, cukup di musola lah begitu. Maksudnya tidak berafiliasi dengan Salman begitu ya. Ya tidak terafiliasi dengan Salman. Jadi tidak ada kayak apa ya, semacam kewajiban untuk datang ke masjid gitu, atau rasa teduh ke dalam masjid gitu kan. Belum ada waktu itu ya. Dan itu karena dorongan keadaan yang terendah tadi, ternyata pengen makan, pengen susah kemana gitu. Jadi terbawa kaki itu melangkah ke masjid, tertidur di masjid kan. Kan ada juga orang yang tadi saya ceritakan tidurnya di tempat lain, di tempat-tempat yang jauh dari ini, jauh daripada keagamaan gitu. Bagus sekali. Mungkin ada teman-teman yang lain bertanya pada Mas Rian, ini contoh yang bagus banget ya dalam menarasikan apa arti titik terendah hidup ini. Silakan yang lain. Ada yang bertanya pada Mas Rian barangkali. Makanya ini saya salah satunya benar-benar sangat bersyukur sekali ya dengan asrama Salman itu kan. Jadi memang Masya Allah itu tempat apa ya, istilahnya kawah candra di muka saya lah gitu, tempat perubahan saya itu, karena memang orang-orang yang bisa masuk asrama Salman itu bukan sembarangan begitu ya ternyata, Masya Allah. Jadi saya bisa belajar itu bukan cuma dari segi akademis sebenarnya, tapi juga dari segi bagaimana mereka menghadapi hidup gitu kan, bagaimana mereka menghadapi challenge-challenge yang mereka punya begitu Pak, Masya Allah. Makanya kenapa ini saya juga sampai saat itu benar-benar apa, kalau ada apa-apa, ada rezeki lebih gitu mungkin untuk asrama Salman lah begitu maksudnya gitu. Jadi luar biasa sekali asrama Salman. Alhamdulillah. Ada yang bertanya yang lain? Mungkin peserta yang lain kepada Mas Rian? Udah terpukau ini Pak Arif. Jadi, ya, saya bisa katakan ini memang satu contoh ya, contoh yang diberikan. Nanti kita coba lihat, kita kupas apa ini dari materi saya. Tapi mungkin ada juga contoh yang lain, barangkali ada yang mau berbagi dari peserta yang lain. Ya, dari Arik paling nggak? Dari Arik, Pak ya. Cek. Halo. Oh, iya. Ya, dari Arik mungkin Pak ya, sedikit cerita. Oke, Arik, silakan Arik. Ya, Mbak, membahas titik terendah itu menarik ketika mendengar ceritanya Kang Riyandi nih, Kang Rian ya. Saya menyadari bagaimana cara nge-tackle ya, cara mengatasi ketika di titik terendah itu. Saya melihat ada nggak sih titik yang lebih rendah lagi gitu. Misalnya, saya baru di lembah ternyata, dan ada orang yang udah ada di Palung Mariana. Ini ada orang yang lebih jatuh lebih dalam lagi gitu. Aku merasa ternyata ada orang yang lebih jatuh lagi ketimbang aku gitu. Terus ngapain aku nyerah gitu. Dari situ ya merasa harus lebih kuat lagi ya. Nah, kasusnya mungkin ketika saya kalau tadi Kang Rian nikmatnya makan setelah sekian hari nggak makan gitu ya. Kalau saya ketika sekian banyak aplikasi ditolak gitu, sekian banyak misalnya permohonan beasiswa kah, atau ketika dulu ikut ujian A, ujian A, ujian B, ujian C, udah belajar, rasa udah siap lah kayaknya nih, udah siap nih gitu. Pas hasil keluar ternyata nilainya kebalikan gitu ya, ditolak sana sini gitu. Masa ini harus ngapain lagi ini, kok ditolak mulu gitu ya. Kan perasaan udah pakai strategi macam-macam, tapi masih nggak kesampaian gitu ya. Di situ merasa kayaknya aku hampir hopeless nih gitu ya, hampir nggak ada harapan nih. Terus di titik terendah pas melihat ternyata ada yang udah gagal 12 kali gitu, aku baru gagal 8 kali gitu. Ada yang lebih dalam lagi gitu. Ya merasa ya udah seberapa lah aku gagalnya ternyata. Ada orang yang lebih parah lagi. Itu paling Pak ya, kalau perspektif dari Arik. Jadi pengalaman Mas Arik ini titik terendahnya terjadi pada saat upaya-upaya untuk menyelesaikan tugas-tugas
itu selalu tidak berhasil gitu ya. Sehingga bangkit lagi, bukan hanya 7 up ini, sudah 7 up kan 7 kali naik ya, 7 kali upaya. Kalau 7 up ini sudah 8 kali juga masih ini, tetapi dengan memandang orang yang lain yang lebih pahit dari kita, artinya sudah 12 kali, belum juga. Jadi Mas Arik masih punya semangat gitu ya, masih punya semangat gitu untuk bangkit mengatasi permasalahan itu, karena dengan melihat yang lebih bawah dari kita. Karena kalau nanti melihat yang di atas kita, barangkali akan semakin terdemotivasi ya, semakin terpuruk gitu. Tapi dengan melihat yang di bawah kita, itu kita harus mensyukuri ya. Jadi itu ada faktor syukur dan sabar itu di situ itu nanti kita bahas dalam materi kita. Baik, ada lagi yang mau men-share? Kang Adam ada? Oh iya. Ya Pak. Kalau Adam ya sekarang, Mas Adam. kalau saya sebenarnya apa ya, selama masa yang saya jalani ini, kalau dipikir-pikir yang benar-benar titik terendah ini, kalau dipikir-pikir sebenarnya bukan titik terendah gitu. Saya berpikir titik terendah itu sebenarnya pada saat itu aja. Pada saat itu dipikir-pikir lagi, ternyata sebenarnya masih ada yang lain yang lebih rendah daripada saya gitu. Jadi saya ini kan tipenya take it easy gitu. Jadi ya udahlah gitu. Karena emang dari kecil diajarinya ya banyak-banyak poso gitu. Ngirit, terus hidup yang sederhana gitu. Jadi setelah sekian lama yang saya jalani ini, ketika kehilangan sesuatu ya setelah dipikir-pikir bukan jadi titik terendah gitu. Jadi sampai saat ini kalau ditanyain titik terendah saya yang mana itu, ya mungkin banyak, tapi dipikir-pikir lagi itu kayaknya sama aja. Gitu sih Mas, kalau saya. Jadi pada fase ini saya merasa kalau titik terendah itu sebenarnya asumsi kita aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dilewati aja ya sebenarnya bakalan kelewat gitu. Oke. Ya. Tapi kalau yang bisa dianggap sebagai pengalaman itu ya pribadi yang mungkin terendahnya, kalau tadi kan Mas Daris menyampaikan pada saat kegagalan dalam menyelesaikan tugas yang ditolak terus gitu. Mungkin saya berikan satu contoh saja yang akhirnya dianggap biasa juga dengan yang lain. Iya. Apa tuh kira-kira yang paling? Ya mungkin ini kali ya, yang terendah saya itu ini. Waktu masih awal-awal kuliah, terus laptop hilang, uang saku hilang, terus akhirnya dengan seadanya ya makan nasi sama sambal pecel itu aja udah tuh. Gitu aja. Terus sama kayak Rian gitu, akhirnya ya kalau emang pesan dari bapak ibu saya, pokoknya balik aja ke masjid, apa-apa baliknya ke masjid. Ya akhirnya saya nyari-nyari link ke Salman. Terus titik terendah kedua itu waktu lahiran di Jakarta cuma berdua itu aja sih. Waktu apa? Waktu lahiran anak pertama di Jakarta, tapi nggak ada keluarga sama Waktu apa, sekali. Mas? Oh, jadi orang tua? Jadi cuma saya sama istri, karena waktu itu mau lahiran di rumah, tapi karena COVID, terus tiketnya ke cancel semua, jadi cuma berdua tuh. Oh, oke. Merasa terbeban ya, pengalaman dalam hidup sekali. Iya. dengan tanpa ada keluarga yang ini ya, yang membantu ataupun memperhatikan masalah yang kita hadapi saat itu. Baik Mas Adam, saya melihat dari cerita tadi ya, yang satu Mas Rian itu cerita yang mungkin karena dia sebagai Muslim juga, tetapi belum sampai kepada Muslim yang ada Allah berfirman maupun hadis mengatakan bahwa setiap Muslim kan beruntung, yaitu apabila dia
diberi nikmat dia bersyukur, dan apabila dia diberi musibah dia bersabar gitu. Nah, keyakinan seperti ini barangkali belum sampai pada Mas Rian saat itu. Kalau saya menangkapnya, Mas Rian ya, belum sampai ke saat itu. Sehingga meskipun sholat, tapi tidak ada apa namanya sentuhan sampai ke saat itu gitu. Itu begitu apa namanya mengalami titik terendah itu, dia alami betul gitu, karena memang hubungan dengan orang tua juga seperti saya ceritakan ada problem komunikasi dengan orang tua ya. Nah, beda dengan Mas Adam kan tadi. Mas Adam masih ada komunikasi dengan orang tua, dalam kondisi ini masih ada komunikasi. Pada saat itu Mas Rian belum ada itu. Saya kan kondisinya sampai sekarang pun kelihatan tadi ya, karena strong woman dari seorang ibunya yang kayak saya anggap sebagai Margaret Thatcher ya, tangan besi atau logika. Jadi tipikal yang menggunakan brain kiri ya, left brain, jadi otak kiri itu yang lebih banyak ke logika. Dia ini tipikal warnanya tipikal kuning, warna kuning. Jadi semua dia kan ke logika. Tipe manusianya, tipe humannya yang sebelah kanan ya, perhatian kepada people, perhatian kepada soft ininya, soft itu kurang gitu. Jadi saya bisa mengerti itu. Nah, kemudian kalau Mas Aris ini kan menghadapi satu problemnya sebetulnya sudah lebih jelas, artinya dalam kegagalan dari sisi apa namanya ditolaknya tugas-tugas gitu. Sebetulnya lebih spesifik Mas Daris. Itu kalau nanti kita lihat definisi ya, sebetulnya titik terendah ini sesuatu yang memang sebetulnya dia nggak tahu kenapa sebabnya gitu. Dia nggak tahu sebabnya kenapa gitu. Kalau tahu sebabnya itu sebab bisa kita langsung pasang strategi gitu. Tapi itu juga bisa dikatakan Mas Daris juga, karena sudah berapa kali banyak strategi yang dikatakan juga tidak berhasil ya. Kenapa penyebabnya? Ya, bisa juga seperti itu. Baik, kita bisa lanjut ke materi ya. Jadi nanti kita coba diskus lagi dengan materi ini. Ya, saya ambil dari beberapa ini aja, sejauh yang saya bisa ambil, tapi nanti kita bisa bahan diskusi lah apakah benar. Jadi kita melihat apa nanti titik terendah itu apa. Terus biasanya apa yang dilakukan orang dalam menghadapi titik terendah itu, dan bagaimana sikap menghadapinya. Jadi memang ini dalam definisi yang biasa dilakukan orang gitu, biasa dilakukan manusia. Tapi nanti kalau sebagai Muslim nanti kita akan sebetulnya seperti tadi pendapat Mas Adam, sebetulnya nanti kita nggak perlu lagi melihat apakah ada tidak titik terendah, karena kita ada kalimat firman Allah yang mengatakan kita harus selalu mensyukuri kalau diberi nikmat dan harus sabar dalam menghadapi musibah. Itu kan sudah anunya keyakinan umat Islam itu. Baik. Ini kalau kita lihat definisi yang ada, sebetulnya titik terendah dalam hidup adalah sebuah fase di mana dunia terasa jungkir balik. Artinya tidak masuk akal ya. Tidak masuk akal, kok bisa terjadi seperti ini. Dan satu-satunya perasaan yang pada saat itu adalah perasaan negatif aja, negatif, semuanya negatif, negatif thinking, semuanya di blame kemana-mana ke orang. Kemudian perasaan seperti sedih, gelisah, kehilangan energi dan motivasi gitu. Itu kira-kira definisinya. Kira-kira klop nggak dengan kondisi Mas Rian tadi? Definisi ini. Sangat klop Pak, gitu. Memang pada saat itu saya kehilangan arah, betul-betul kehilangan arah gitu ya Pak ya. Cuman ya alhamdulillah itu rezekinya bisa bertemu dengan teman-teman Salman itu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Ini Allah, itu Allah itu sebetulnya. Allah mengintervensi dengan petunjuk hidayah ya. Hidayah dari Allah itu. Itu yang harus disyukuri Mas Aryan ya. Betul, tidak semua orang mendapatkan tadi hidayah dari Allah untuk berangkat melangkah kakinya itu ke masjid. Jadi ini definisinya yang mungkin bisa menggambarkan sebenarnya titik terendah itu seperti itu. Perasaan sedih dan kecewa ketika sesuatu buruk yang datang kepada kita, karena sesuatu yang buruk itu cukup melelahkan ya.
menyebalkan, kadang membuat kita frustasi dalam hidup ini. Ini yang membuat kita juga pada titik yang karena nggak bisa mengatasinya saat itu gitu, pada saat itu. Tidak ada daya, tidak ada energi untuk mengatakan, dan termotivasi pun tidak gitu untuk mencoba keluar dari keadaan seperti itu. Perasaan negatif kadang-kadang ini menimbulkan satu tindakan-tindakan yang saya tadi bilang tadi, bisa menimbulkan tindakan-tindakan brutal yang tidak rasional, seperti menyakiti diri sendiri, ya, kemudian akhirnya bunuh diri, bisa loh. Orang yang kita akan temui itu, teman-teman, ada teman-teman, meskipun mungkin tidak berlaku pada teman-teman peserta ini. Ada sebagian orang, mungkin adalah bisa, teman saya bisa selama hidup dengan berteman tuh, ada teman tuh sampai seperti itu, saking padahal sebetulnya masalahnya sangat sepele gitu. Tapi dia berada pada posisi di mana sudah menyakiti diri sendiri. Tindakannya sudah aneh gitu. Dan bahkan mau bunuh diri, dan banyak kejadian-kejadian seperti ini ya. Di Cina saat ini ya, Cina lah. Itu kan dengan kemajuan teknologi ya yang mereka buat. Ada beberapa kalangan milenial yang karena keinginan pemerintah yang berharap semua memacu harganya untuk maju terus memiliki visi yang hebat gitu ya, agar menjadi orang yang hebat. Nah, ternyata ada sebagian masyarakat milenial itu, bahkan sekarang sudah banyak nih milenialnya Cina itu yang kehilangan arah juga akhirnya, karena dia tidak sanggup mengatasi itu akhirnya dia ya sudah, saya pokoknya hidup apa adanya saja karena itu yang nyaman bagi dia, kemudian saya menikmati hidup aja gitu loh, dengan minum-minum, dengan merokok, dengan game yang mereka lakukan gitu. Nah, itu yang terjadi di Cina ya, karena ideologinya juga memang berbeda, bukan tidak Muslim ya. Jadi ideologi yang memang mendambakan mengagungkan materialisme kan. Di sana tuh sudah sekarang tuh komunis kapitalis juga sih, sudah kapitalis sudah. Tapi komunisnya masih jelas itu. Itu banyak milenial Cina itu yang seperti itu sekarang. Tidak lagi termotivasi, tidak lagi terenergi ya, kehilangan energi itu. Nah, fase ini ternyata ya semua orang mengalaminya. Saya juga mengalami, setiap orang pasti mengalami. Cuman pada saat itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Adam tadi, bagaimana kita mensikapinya saja. Ya. Pasti kalau ditanya, itu pernah mengalami titik terendah dalam definisi dia saat itu ya. Titik terendah di mana memang indikator-indikator tadi, kehilangan arah, gelisah, sedih sekali, tiba-tiba nggak jelas, pagi-pagi menangis gitu ya. Tidak jelas lah apa ininya, penyebabnya. Kemudian ini banyak sekali, setiap orang pasti mengalaminya. Cuma mereka tidak mau berkata seperti itu. Dan penyebabnya juga berbeda-beda kalau kita tanya. Sedihnya itu pasti berbeda-beda itu. Tidak ada istilahnya tuh kesedihan berat, kesedihan sedang, kesedihan ringan gitu ya. Nggak ada itu. Itu kalau dia sedih saat itu ya menangis, pagi-pagi bangun tidur menangis gitu. Kenapa? Question. Dia sendiri nggak tahu kenapa. Jadi bisa akibat dia misalnya merasakan bagaimana beban hidupnya yang semakin berat, kemudian sementara tidak ada keluarga satupun yang bisa dia jadikan curhat dan sebagainya, curhat atau minta pertolongan dan sebagainya. Jadi ini mungkin perlu kita kenali ya, seperti inilah kira-kira keadaan
Kira-kira kalau dengan definisi ini masuk ya, secara objektif ya, secara general. Jadi orang pada umumnya mengatakan titik terendah seperti ini, gitu. Keadaan gelisah, keadaan sedih, keadaan sesuatu yang melelahkan, menyebalkan, sehingga kehilangan energi, motivasi untuk berbuat lebih baik. Ya. Sama. Kemudian, nah ini ada yang tidak ngerti, kita melihat kawan dalam kondisi sedih, kadang-kadang kita bisa membanding-bandingkan dengan kesedihan kita gitu dengan orang lain. Mungkin kita sebaliknya bersikap kita harusnya empati gitu. Jadi barangkali kalau tadi itu bisa lah kita melihat ke bawah ya, ke bawah yang gagal sampai 12 kali gitu, atau ada yang lebih buruk lagi, itu sebagai pacuan kita termotivasi. Tapi bukan sebagai kita akan membuat perbandingan-perbandingan itu sehingga bisa membuat kawan kita itu lebih jatuh lagi. Gitu. Jadi empati boleh gitu ya, bukan untuk dijadikan persaingan, tapi jadikan justru memberikan semangat pada kawan itu untuk semangat bagi diri sendiri. Ternyata ada orang yang lebih bawah dari kita yang juga mengalami hal yang lebih berat lagi, dan juga kita harus bersikap atau membantu kawan itu untuk bangkit gitu. Kira-kira, tapi jangan sampai membanding-bandingkan. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bahwa pada saat kondisi kita di titik yang terendah ini, maka ada satu konsep berpikir ya, atau mindset dari kita tuh, atau bahwa perasaan yang sedih ini tidak akan berlarut-larut, tidak akan bertahan selamanya. Pasti cepat atau lambat itu akan dilewati. Istilahnya badai pasti berlalu gitu. Karena pasti pertolongan, kalau orang punya Allah, pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah pasti memberikan hidayah kepada kita untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kenapa? Karena memang posisi duduk di titik terendah ini sebetulnya orang itu tadi itu tidak termotivasi, tidak punya energi, tidak apa-apa. Tapi juga ada positifnya, nanti lihat terakhir itu, bahwa ternyata justru kalau kita mengalami titik terendah ini, itu justru menjadi satu titik, menjadi pijakan. Kita tahu pijakan kita untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau kita tidak mengalami ini, kita tidak tahu, kita tidak menyadari. Tapi dengan diberikannya satu takdir dari Allah untuk mengalaminya, maka dia menjadi titik balik. Ya. Kalau yang kesadarannya itu kembali kepada Allah pencipta. Gitu. Jadi kalau istilahnya siapa yang itu? Siapa itu Pak ini yang ahli SQ ya? Ari Ginanjar, Pak. Ari Ginanjar ya. Kita pada satu titik di mana kita zero ya, titik zero. Tidak ada tidak ada, kita tidak bukan di bawah pengetahuan kita tidak punya pengetahuan apa-apa gitu. Nah, saya mengalaminya saat saya misalnya dalam profesi saya itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kalau dipindahkan profesi dari disiplin ilmu yang ini pindah ke disiplin lain, itu barangkali spesifik kita bisa belajar gitu dengan itu. Juga pada saat saya waktu itu pindah dari Rumbai, Pekanbaru ke Balikpapan, yang saya tidak punya ilmu tentang Balikpapan. Saya tidak tahu, yang saya tahu Balikpapan itu waktu itu bahwa dia penuh hutan ya. Hutan, kemudian ya Bukit Soeharto di sana, kemudian
Saya belum pernah tahu apa Balikpapan seperti apa kotanya. Ini ya, saya belum pernah baca, belum pernah ini tentang kota itu. Pada saat diberikan Pak Arif ini harus pindah ke sana karena kita baru beli itu Unokal akhir tahun 2005 bulan Oktober, Agustus atau Oktober itu. Terus saya awal tahun 2006 tuh diminta pindah. Jadi ke sana orang yang pertama orang Chevron yang ada di Pekanbaru yang dipindah suruh ke sana. Dengan keadaan yang artinya kultur yang dibangun, kultur dalam kondisi yang masih Unokal kultur ya. Perusahaan kan masing-masing punya kultur berbeda ya. Kultur Unokal itu Amerika juga sih, tapi pasti berbeda. Jadi tidak tahu saya apa yang terjadi. Saat itu itulah untungnya saya bilang umat Islam itu saya betul-betul berdoa kepada Allah apakah ini baik bagi saya atau tidak baik bagi saya ya. Itu saya serahkan pada Allah. Di situ saya sampai kepada zero itu. Pasrah semuanya. Tawakal. Ini karena saya punya anak ya, punya istri dan itu harus pergi ke sana semua ke sana gitu. Anak saya waktu masih SD kelas 6 kalau nggak salah, masih kelas 6. Nah, dia juga harus menghadapi situasi yang baru ya. Istri juga menghadapi situasi yang baru gitu ya. Saya juga apalagi dalam suatu kultur yang berbeda tadi sebuah perusahaan. Itu saya mengalaminya tuh. Dan alhamdulillah saya kira gitu saya termotivasi kuat kembali itu sesudah sholat malam, sholat istikharah pada Allah tuh justru menguat gitu loh. Atas pertolongan Allah jadi kuat gitu, termotivasi, bangkit saya. Gitu. Padahal decision manajemen waktu itu saya tidak tahu di sana seperti apa. Hanya Allah yang tahu karena saya tidak pernah membaca itu Balikpapan seperti apa dan kondisi kultur yang seperti apa ya. Yang hanya orang Chevron Indonesianya saya kasih ke sana dan saya lapor ke bule senior vice president, senior vice president datang dari Amerika, orang Chevronnya tuh. Orang Chevron nomor 1 di Amerika langsung ditugaskan di Unokal sebagai pimpinan baru Unokal gitu. Dan saya harus report kepada dia gitu. Itu yang saya alamin ya. Ini sebagai semua kebahagiaan tadi ya. Apa sih yang maksud itu rendah? Tapi itu saya bersyukurnya bahwa saat itu tuh sebagai Muslim kita punya punya Al-Quran dan hadis yang mengatakan kita harus bersyukur apabila kita diberi nikmat dan harus bersabar apabila kena musibah. Kalau kita kena musibah kita bisa bilang alhamdulillah ya ala kulli hal misalnya. Segala puji bagi Allah dengan segala sesuatu yang ditakdirkan kepada kita. Kalau kita diberi nikmat, alhamdulillah tatimmus shalihah. Kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang sudah diberikannya ya, yang mencemurahkan kesalehan kita gitu. Jadi itulah yang saya kira kita miliki ya. Berbeda dengan orang-orang yang tanpa basic, tanpa dasar agama ataupun yang memiliki konsep keimanan yang kuat ya, sehingga bisa lari ke tempat-tempat yang kurang bagus ya. Dan ada juga yang biasanya tuh menghindari bertemu orang lain karena tidak ingin orang lain tahu kalau sebenarnya kondisi Anda seberantakan itu gitu ya. Karena dia nggak mau cerita juga ke orang lain. Ya. Tapi kalau kita mungkin malu bertanya pada orang, tapi kita serahkan pada Allah. Kita menyampaikan kepada Allah. Kenapa kita tidak tahu ya Allah apa yang terjadi ini ke depan ini. Apakah kehidupan kami sekeluarganya akan lebih baik dengan pindahnya kami ke sana. Apa yang mengetahui
hanya Engkau yang tahu. Kita tidak mengetahuinya. Jadi disitulah kita minta bimbingan dan petunjuk dari Allah untuk bisa diberi kemampuan untuk mengatasinya. Baik, sampai di sini sudah clear ya tentang titik terendah ini ya. Mungkin ya. Ya, bisa paham ya kira-kira ya? Paham, insyaallah. Ya, oke. Nah, apa sih biasanya apa yang dilakukan orang tuh pada saat kita menerima pengalaman titik terendah ini? Ini berdasarkan sensus ya. Jadi dari sensus beberapa orang yang mengalaminya itu, ternyata ada beberapa reaksi, respon manusia terhadap kondisi titik terendah kehidupan. Ada orang yang melakukannya dengan hibernasi. Ya. Dia biasanya lari tidur ya. Tidur adalah jawaban bagi semua masalah yang sedang dihadapi. Saat berada di titik ini, mereka orang bisa berhibernasi sampai juga tidur sampai belas-belasan jam gitu. Sambil berharap saat bangun nanti masalahnya bisa hilang gitu. Jadi dia tidur ya. Kemudian ada yang nangis sampai ketiduran juga bisa. Sekuat-kuatnya orang meskipun dia bisa ya namanya kayak limpat itu ya, bisa menarik mobil dengan giginya, dengan rambutnya misalnya. Pada saat dia mengalami titik terendah dalam hidupnya, pasti dia akan menangis. Kenapa? Karena memang air mata adalah respon otomatis yang muncul dari tubuh kita ketika kita dalam keadaan tertekan atau terluka. Dengan menangis itu sebenarnya respon positif dari tubuh kita melepaskan hormon stres. Ya, makanya kita bakal merasa lebih lega kalau kita setelah menangis itu sampai ketiduran bahkan ya seharian itu bangun itu kita akan lega ya karena sudah kita melepaskan hormon stres. Itu sebagian orang seperti ini nangis sama juga ada orang yang menyendiri tadi saya bilang. Kalau saya boleh tanya Mas Rian itu yang kedua sempat menangis enggak? Yang Pada saat itu aku nggak bisa makan. Ini tadi yang ini yang apa? Jelas. Ini menangis sampai ketiduran di masjid barangkali. Enggak. yang enggak juga kali Pak. Cuma ini Pak, kalau saya mungkin yang lebih relatable itu yang pertama Pak. Jadi saya itu kan suka ya itu tadi ya betul sekali itu, saya juga merasakannya dulu ketika masalah itu banyak begitu ya, sautan sana sini begitu kan, ya bapak ibu teriak gitu kan, maksudnya saya itu udah rasa adalah pengen tidur aja gitu, tiba-tiba hilang gitu masalah gitu, tapi ya ternyata tidak hilang juga begitu. Iya. Oke. Jadi respon pertama itu ya hibernasi ya. Betul Pak. Ya istirahat dari akhirnya ketika pertama kalinya saya ditendang dari rumah itu, yaitu ketika saya nangis itu Pak gitu, ya Allah ternyata susah gitu ya maksudnya ya Masya Allah lah gitu. Ya. Nah, ketidurannya oke. Ada juga yang menyendiri ya. Tadi saya bilang ada menghindari bertemu dengan orang lain. Akhirnya menarik diri, tidak mau tidak mau berhubungan dengan orang. Dia berusaha untuk berkontemplasi dan memikirkan kenapa kita bersedih dan bagaimana cara menghadapi kesedihan itu. Yang ujung-ujungnya memang berakhir tindakan membenci diri sendiri karena merasa tidak berguna. Biasanya gini, orang menyendiri itu dia tidak ada jalan keluar ya, kemudian mencoba mengatasinya dengan sendiri dengan berpikir apa ini penyebabnya, kenapa bisa begini, kemudian tapi dia tidak mencoba minta tolong kepada Allah ya, kita punya Allah. Coba diselesaikan sendiri. Akhirnya dia membenci karena kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu. Merasa tidak berguna ini. Ya bisa frustasi nih seperti ini.
Ada juga yang mencari distraksi. Dia berusaha melawan kesedihan-kesedihan itu. Dia berusaha untuk mengalihkan ke aktivitas lain supaya tidak terus-menerus mikirin kesedihan itu. Yang penting dia bisa membantu melewati hal-hal yang berat yang terjadi saat itu. Jadi dia dengan mungkin aktivitas olahraga atau aktivitas kegiatan yang lain, kegiatan sosial, kegiatan apa yang berusaha menetralisir ya, sehingga tidak berusaha menutupi itu lari dari tidak memikirkan itu lagi gitu. Ini juga cukup bagus juga sebetulnya. Tapi kembali itu akan sesaat nanti akan timbul lagi ujung-ujungnya masih juga merasa tidak hilang-hilang gitu. Saat itu dia bisa hilang, begitu dia kosong lagi aktivitas akan muncul lagi. Ada kabur nih. Ada kalanya kita membutuhkan suasana baru untuk menyegarkan pikiran kita yang kusut, jelimet, nggak karu-karuan. Salah satu caranya menemukan suasana baru adalah mungkin memutuskan untuk pergi ke satu tempat yang jauh gitu. Apakah dia traveling ke tempat jauh gitu ya, ataukah dia mencari suasana yang lain di tempat yang berbeda dari suasana sebelumnya. Ini irahnya lari dari kenyataannya. Tidak dihadapi, tapi dia coba exit dari kondisi itu, keluar daripada kondisi itu dengan pergi ke tempat yang lebih menyegarkan, suasana baru. Nah, ada juga yang memberontak. Dia memberontak dengan tadi itu ya, kemungkinan dia bisa merokok, minum-minum ya, beralkohol. Dan bagi mereka itu melakukan hal seperti itu salah satu bisa mencari perhatian atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka. Dia mencoba minta pertolongan. Sebetulnya itu orang-orang yang minum alkohol, merokok. Ada yang bisa dibedakan, ada yang hidupnya seperti itu, tapi ada yang karena merasa mengalami tadi titik terendah dalam kehidupan, lari dari kabur dari kenyataan, tapi masuk ke dalam ini. Dia memberontak dengan sistem larangan ini, larangan itu, dia berontak. Akhirnya dia lakukan itu hanya sekedar untuk mencari perhatian dan pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka. Nah, ada yang juga yang curhat. Ini curhat yang mendatangi orang-orang terdekat juga bisa menjadi cara untuk mendapatkan suntikan energi atau bahkan pertolongan. Kadang yang kita butuhkan memang hanya kehadiran orang lain untuk menyakiti bahwa kita tidak sendirian. Dan banyak sekali orang yang menyayangi dan peduli akan kehidupan kita. Nah, curhat itu mungkin juga dialami oleh Mas Rian tadi ya, yang ketemu Mas Adam itu barangkali ya, saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Jadi barangkali ada seperti itu bisa curhat ini bagus juga sih, apa namanya, kita kan harus berbagi beban, itu salah satu cara untuk mengurangi stres ya. Beban kalau dihadapi kita oleh sendiri, beban kehidupan oleh diri sendiri itu satu waktu kita tidak bisa kuat lagi menahan beban itu sehingga bisa terjadi korsleting ya. Itu yang kalau curhat itu satu jalan keluar. Ada teman saya dulu waktu masih di teknik kimia, dia mahasiswa angkatan saya 77, anak 76. Itu memang sampai di luar ini. Tadinya saya nggak menyadari, saya teman dekatnya. Saya berteman dengan dia, tapi saya melihat ada perubahan pola pikir, cara pandang dia, dan perubahan sikap-sikap dia yang tidak normal gitu. Tidak biasanya selama ini saya lihat. Tapi saat itu saya tidak mengerti. Saya belum mengerti bahwa itu di saat-saat orang pada batas kemampuannya dia untuk menahan beban. Saya tidak ngerti saat itu. Sehingga terjadi itu konsleting. Jadi batas limit antara normal dan tidak normal terjadi gitu. Saya sendiri sebagai kawannya itu tidak menyadari itu terjadi pada kawan yang saya
Yang saya lihat adalah perubahan-perubahan aja, gejala-gejala perubahan, tapi saya tidak ngeh, saya bukan ahli psikolog. Mungkin belum juga saya menyarankan dia pergi ke psikiater atau ke psikolog gitu ya, psikolog dulu. Itu nggak terpikir sama saya. Sehingga kejadian-kejadian berikutnya yang akhirnya didiagnos itu sudah konslet, sudah ada kelainan jiwa. Nggak bisa masuk ke rumah sakit Hasan Sadikin waktu itu. Sebelumnya itu prosesnya tuh dikasih obat sama psikolog gitu ya. Dikasih obat sama dokter obatnya dibuang gitu. Ini racun, semuanya racun gitu, seperti itu. Itu terjadi lah sama kawan kita. Saya nggak mau sebut namanya, tapi kenapa saya ceritakan ini karena saya juga mengalami pengalaman itu dan saya tidak mengerti. Seharusnya kalau saya mengerti saat itu, saya bisa barangkali mencegah dia sampai tidak konselat. Paling tidak bisa mencegah dia sampai tidak konselat. Waktu itu saya tidak ngerti. Saya pikir dia masih normal-normal saja gitu, meskipun ada kelainan-kelainan gitu. Itu salah satu yang ini ya. Nah, kalau saja curhat saat itu bisa dilakukan sama dia gitu, ke temannya atau kemana, mungkin bisa menjadi jalan keluar gitu, tidak sampai dia konselat gitu. Nah, ada juga yang bagus nih. Banyak orang melawan kesedihan itu dengan berusaha membuat orang lain bahagia, dengan harapan dia bisa kecipratan kebahagiaan mereka. Ya. Melakukan kebaikan atau kebijakan kepada orang lain bisa jadi cara positif untuk melawan kesedihan, karena bisa membuat kita merasa sedikit berguna, ada manfaatnya, dan merasa tidak terlalu buruk dengan hidup kita. Karena dia mengingat betul bahwa seberapa berat apapun masalah yang dihadapi, kalau kita melihat ke belakang, ternyata kita juga pernah melewati masalah-masalah lain berkali-kali dan kita masih tetap hidup. Itu mungkin yang menjadi dasar bagi orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadi positif ya yang dilakukan. Saya kira ini indikator-indikator yang mungkin bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat dari bagaimana orang merespon, orang lain merespon. Dan ini hasil sensus ya, jadi betul-betul nyata gitu. Tidak, teorinya ada dasarnya gitu, dari hasil sensusnya. Oke, sekarang kita coba bagaimana menghadapi ini yang sebaiknya ya. Karena tadi kan orang-orang lain berperilaku seperti itu. Nah, sebaiknya seperti apa sih kalau kita menghadapi seperti itu? Harusnya gitu ya, ada satu tips ya. Kalau kita menghadapi itu, kita sebagai seorang muslim jelas ya, kita sudah insya Allah lah. Kalau sebagai seorang muslim mempunyai keyakinan bahwa kita harus bersyukur pada saat kita beri nikmat, kita harus bersabar pada saat kita beri musibah. Jadi tidak ada sesuatu kerugian bagi umat Islam, maka itu akan baik. Dengan bagaimana caranya ini? Harus bangkit berjuang untuk menemukan dan meraih tertitik dalam hidupmu. Jadi pada saat kita menerima titik terendah itu, kita bukan pasrah, bukan menyerah gitu. Tapi justru kita menjadi titik balik, menjadi pijakan untuk meraih titik tertinggi dalam hidup kita. Itu ya. Ini konsep yang bagus banget nih. Cara yang paling bagus banget. Bukan kita malah semakin terperosok ya dan keadaan seperti itu, tapi dia berusaha untuk bangkit. Nah, kalau seorang muslim akan seperti ini saja. Ya, dengan dasar bahwa memang titik terendah itu bukan berarti titik terakhir dari hidup kita. Dan yang penting kita bukanlah menunggu kedatangan keajaiban yang bisa mengubah seluruh hidupmu, tapi minta tolong pada Allah. Pertolongan pada Allah itu diberikan nanti pertolongan pada Allah yang tadi yang saya melihatnya dari ceritanya Mas Rian tadi itu, pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah datang itu dengan memberikan keinginan atau hati yang kan hati bolak-balik ya. Hati dibolak-balikan dan
Allah memberikan ketetapan hati kepada Mas Rian untuk pergi langkah demi langkah ke masjid dan tidur di sana. Gitu. Tidur di mana masjid. Dan tadi juga Mas Adam atau Mas Daris tadi ya, yang menyampaikan bahwa orang tuanya juga menyampaikan bahwa pergilah ke masjid. Temukan Adam ya? Ya, Mas Adam. Oke, itu sesuatu yang benar-benar pas banget lah itu sebagai Muslim kita, dan Mas Adam juga sudah mencoba berbagi positif itu keadaan yang dialaminya dengan Mas Rian gitu. Jadi Mas Rian juga termasuk kena ininya ya. Semoga menjadi menjadi amal kebaikannya apa yang dilakukan Mas Adam, Mas Rian yang menjadi amal kebaikan, dan berbaginya ini bisa menjadi amal kebaikan yang insya Allah dapat pahala dari Allah dan meridhoinya, sehingga menjadi ilmu manfaat ya, pahala. Yang kedua, kita harus benar-benar butuh niat dan berani untuk bangkit. Nah ini yang pertama sebenarnya. Nah, untuk bangkit itu kita harus ada nawaitunya ya. Ada mindset yang positif dulu gitu. Mindset yang positif dulu. Meskipun berbagai kejadian atau ya peristiwa-peristiwa yang sudah kita lewati yang dulu dan menjadi trauma bagi kehidupan kita yang kita alami. Nah, untuk bangkit lagi itu memang butuh satu niat yang cukup berani ya, butuh niat dan berani untuk bangkit. Jadi kita ini, kalau sekali lagi sebagai seorang pribadi Muslim yang bukan hal yang bukan hal yang sulit gitu. Jadi kalau dengan kesadaran yang penuh dan keimanan, insya Allah bisa. Kemudian juga kita bisa melakukan evaluasi tadi. Bisa aja tadi yang respon orang manusia pada umumnya itu merespon kenapa sih saya mengalami seperti ini. Tapi dengan merespon itu dia tidak hanya bertanya pada diri sendiri, tapi dia coba menemui orang lain, orang yang sudah pengalaman gitu, orang yang sudah lebih tahu karakter hidupnya lebih baik dari kita gitu. Temui orang-orang seperti itu. Jadi bukan hanya evaluasi mengapa, kenapa, dan langsung dipendam di hati. Nah, itu bisa jadi stres. Tapi dengan kita menemui orang-orang baru ya, orang-orang yang lebih pandai atau orang-orang lain pun kita bisa belajar untuk mengubah mindset dan cara pandang kita. Memang ini sangat sulit pada awalnya, tapi pasti kita bisa melakukannya ya, dengan bertemu dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang soleh. Jadi tadi Mas Rian ketemu dengan Mas Adam, alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang positif sekali. Dan ini lagi adalah Anda yang memiliki kekuatan untuk mengubah mindset sendiri. It is our control, under our control. Semua pola pikir itu harus kita yang menentukan gitu. Jadi saya jadi ingat rumusnya sholat khusyuk jadinya. Kalau kita kan paling susah tuh sholat khusyuk itu. Ya. Sok lah, dari saya umur sekarang sudah 60-an, kemudian ada orang sampai umur 70-an juga. Kalau kita tanya, apakah Anda merasa sholat Anda khusyuk? Itu pasti jawabannya. Ada yang sampai umur 70-an tuh belum merasa sholat khusyuk. Padahal sholat khusyuk itu sholat yang diterima Allah dan pahalanya jelas itu. Kalau sholat khusyuk itu kita pasti insya Allah husnul khotimah dan masuk surga. Karena banyak juga sholat-sholat yang lain yang lalai sholatnya, ya, sholatnya yang celaka gitu, banyak sekali. Akhirnya yang tidak membuahkan sama sekali, yang sholat itu tanha al-fakhsya, bukan sama sekali tidak kelihatan dalam akhlak hidup sehari-hari.
Nah itu saya analogi itu bahwa memang mindset kita gitu. Kalau kita waktu mau menjalankan salat khusyuk, itu kan kita pada umumnya tantangan terbesar adalah kita dibawa pikiran kita kemana-mana gitu, oleh bagian memori yang terbuka. Jadi katakanlah kalau ini saya sholat khusyuk ini, jadi kalau kita coba aja lah, kalau sholat itu pada saat sholat itu malah kita ketemu tuh, oh kuncinya akan di sini gitu. Kita tadinya mencari cara kunci nggak dapat waktu sholat muncul, waktu sholat adan ini, sebelumnya kita udah cari mana kehilangan kunci. Tapi begitu azan berbunyi kita harus sholat. Pada sholat itu datang itu pikiran itu. Nah kita saat itu pikiran kita mau dengan serta merta dibawa pikiran kemana-mana gitu. Kemana-mana sampai dia oh ya tadi saya sebelum masuk rumah tadi saya pergi dulu ke ruang tamu, kemudian dari ruang tamu saya malah di waktu sholat itu kita pergi dari ruang tamu, oh pergi ke dapur, habis dari dapur pergi ke kamar. Nah di situ waktu sholat coba bayangkan. Itu artinya apa? Artinya pikiran kita itu dibawa oleh kemana-mana, pikiran kemana-mana. Bukannya harusnya itu pikiran yang harus mengikuti kita. Jadi bukan kita yang mengikuti pikiran, tapi kita yang mengatur pikiran. Nah, itulah mindset yang seperti itu. Mindset itu penting. Anda tidak bisa memikirkan dan melakukan hal yang sama, kemudian berharap ada perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Jadi kita harus berpikir think differently ya. Out of the box thinking, misalnya out of the box thinking, misalnya sesuatu yang sehingga bisa menguatkan itu tadi apa namanya jalan keluar, cari solusi yang terbaik itu dengan cara mengubah mindset. Saya sudah sampaikan kan ini ya, building mindset yang growth mindset sama fixed mindset 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya itu yang kita harus berpikir bahwa apa yang terjadi pada kita itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai opportunity, peluang untuk belajar lagi. Kalau itu jelek, supaya tidak terjadi lagi kejelekan itu di masa akan datang, sebagai opportunity. Tapi mindset yang fixed mindset itu justru mendemotivasi dia, membuat tidak dia punya energi, membuat tidak bergairah, membuat dia malah menyakiti diri sendiri, seperti bunuh diri dan lain-lain. Oke, jadi ini penting ya, menurut kita bahwa jalan keluar untuk menghadapi ini, kita harus memiliki satu kekuatan untuk mengubah mindset diri sendiri. Ini rumusnya ada adkar ya, adkar ya, yang saya sebutkan beberapa bulan lalu. Positive thought in the morning, pikiran yang selalu positif di pagi hari. Ya, di pagi hari itu kita mungkin bangun tidur itu kita harus coba positive thinking. Mungkin sudah beberapa kali Anda terbangun di pagi hari dan kecewa berat karena ternyata tak ada yang berubah. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Anda mulai dengan positive thought itu paling tidak ada punya peluang untuk bisa berubah. Gitu. Kenapa berpikir positif itu yang pada hal-hal yang membahagiakan dan menyenangkan. Pasti dunia di sekitar kita tetap menyebalkan dan hidup Anda masih tetap menyedihkan. Namun begitu Anda pagi hari membuka mata, kemudian Anda berpikir positif akan hal-hal yang membahagiakan Anda, ya, menyenangkan hati Anda, maka akan membantu dalam menghadapi atau mengatasi titik terendah ini. Yakin sepenuh hati bahwa harimu memang akan berjalan lebih baik. Ya. Ini memang hari ini saya bangun pagi dan yakin bahwa itu akan mengubah seluruh hari kita hari ini. Jangan mengira-ngira
Jangan ada ya terserah apa kemahang lah gitu ya. Tapi kita harus tahu dan yakin bahwa kita bisa membuat hari menjadi lebih baik. Kemudian melepaskan dan menghilangkan segala perasaan tidak baikmu. Ini juga sesuatu yang bagus ya. Jadi jangan kita menyimpan itu. Harus dilepaskan. Perasaan sesal, amarah, sedih yang tiada ujungnya itu satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan agar bisa memaafkan diri sendiri dan mulai mencintai diri Anda kembali itu dengan melepaskan itu. Pernah dengar enggak yang seorang profesor di ke mahasiswanya itu waktu dengan analogi mengangkat sebuah gelas berisi air dan tanya kepada mahasiswanya itu, bagaimana menurut Anda dengan memegang gelas sepenuh air ini, apakah akan terjadi Anda bisa ringan atau beban berat ini mengangkat ini? Nah, dia bilang kalau saya mengangkat gelas ini yang penuh air itu 5 menit, 10 menit mungkin masih oke, saya bisa tahan. 15 menit masih bisa tahan. Tapi kalau Anda mengangkat itu beban itu sampai 1 jam, mulailah itu yang namanya stres tuh, otot-otot kita kena menjadi tegang ya, karena berat itu. Kalau satu gelas yang besar bisa 1 kilo ya. Mulai itu beban itu ada. Dan sebetulnya di situ kayak Allah mengajarkan kepada kita itu, saya yakin itu bahwa dengan mendesain kehidupan kita dengan melakukan sholat 5 waktu itu sebetulnya desain Allah itu untuk manusia agar bisa melepaskan beban itu. Jadi satu cara untuk jangan sampai dia merasa stres, merasa sakit tangannya itu ya dilepaskan. Dilepaskan itu maksudnya ditaruh di tempat meja gitu beban itu. Nanti kalau sudah Anda segar kembali tangannya itu baru diangkat lagi beban itu gitu, diselesaikan. Dan proses penyelesaian beban itu membutuhkan waktu kan. Tapi Anda kalau sedang mengalami itu sudah mulai stres, itu sholatlah dalam 5 waktu itu. Beban kerjaan yang saya alami mulai bekerja jam 7 itu dengan berbagai pekerjaan yang harus saya kerjakan itu sampai meeting, pertemuan dan sebagainya itu kan kalau ada yang stres juga di pekerjaan. Nah, pada siang hari kita dipanggil Allah untuk melaksanakan sholat zuhur. Di situ ada yang tak terselesaikan pagi itu dan cukup berat misalnya masalahnya. Saya alamin itu dulu, ada masalah yang betul-betul itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Itu menjadi beban saya. Karena saya harus mengikuti permintaan mereka, itu kebetulan regulatori dari pemerintah gitu ya, untuk untuk melakukan yang mereka minta. Itu berlawanan dengan value yang kita pegang, apalagi value kita sebagai pribadi Muslim, dan value yang secara perusahaan juga bertentangan. Padahal itu kalau melakukan yang diperintahkan nggak akan jadi masalah, malah mereka bisa memberikan terbaik, baik reputasi perusahaan maupun penyelesaian masalah bisa terselesaikan. Tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hati nurani saya, jadi beban saya. Tapi ya itu kembalinya, saya minta pada Allah ini kalau saya lakukan ini, memang mungkin saat secara temporary saya bisa menyelesaikan masalah, tapi nanti tidak sustain, akan bahkan ada masalah karena ini tidak sesuai dengan hati nurani. Cara-cara yang tidak elok lah, cara-cara korupsi, misalnya cara-cara memberikan sesuatu kepada orang. Itu ya yang saya ceritakan. Dan alhamdulillah itu berlarut-larut tuh bukan hanya 1 hari itu,
Bukan hanya hari itu saya terus ini, tapi pada saat datang terus saya minta tolong pada Allah, menangis sana. Kemudian berminggu-minggu itu. Sampai waktu saya potong rambut, waktu apapun terpikir terus itu. Persoalan itu. Itu etika bisnis. Etika bisnis. Melanggar etika. Oke, jadi dengan melepaskan itu salah satu cara yang paling bagus. Sesaat ya. Melepaskan sesaat, dan kalau kita bertemu dengan Allah di dalam salat itu ya kita mintakan pertolongan Allah, dan insya Allah itu datang pada saat kita sudah di zero mindset, pada saat kita pasrah, di titik pasrah, pasrahan total. Beda loh ya, kalau kita belum pasrah total itu saya jalan keluarnya belum dapat. Tapi begitu kita pada pasrah total pada Allah, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Pasrah total itu datang gitu, kekuatan kita tahu itu Allah yang memberikan itu pasti. Itu jadi kuat kembali. Oke, jadi kesimpulannya sebetulnya ini hal yang biasa ya, bahwa kita menghadapi keadaan titik terendah dan hidup atau apapun namanya ya. Tadi apapun namanya, tapi saat itu kita merasakan betul-betul terpuruk, melelahkan, menyebalkan, dan itu hal-hal yang biasa. Ya. Itu hal yang biasa. Jadi wajar. Ini pertama itu. Jadi hal ini wajar. Bukan sesuatu yang unik. Setiap manusia akan mengalami itu. Jadi hal yang wajar. Yang kedua, bahwa titik terendah bukan harus pasrah dan menyerah. Justru kita harus menjadi pijakan untuk menjadi lebih baik. Menjadi pondasi kokoh untuk bertumbuh. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian hadapi keadaan tersebut dengan ketegaran dan keyakinan. Dan bersyukurlah bila sudah sampai pada titik ini. Karena apa? Karena di titik ini tidak ada pilihan lain selain menuju titik tertinggi. Karena kalau kita pada saat titik zero mindset, tolong pada Allah, itu pasti ada titik yang lebih tinggi yang kita tuju. Gitu. Perbaikan dari titik yang terendah tadi. Dan terus berupaya dan berdoa kepada Allah yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikannya dan bersabar dalam menghadapi musibah. Ini dalam Al-Quran. Itu dalam satu surat Al-Baqarah 45-46. Apa? Bunyinya aduh. Itu la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian itu yang bersyukur ya. Yang keduanya itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar itu luar biasa itu. Kata-kata sabar itu bukan pasrah, bukan ya, tapi dia berupaya justru. Jadi dinamis positif sebenarnya. Kata-kata sabar itu kita berupaya, bukan diam. Berupaya tapi tawakal gitu. Sabar. Jadi saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Kita sebagai muslim sudah ada di hadis malah bilang ya, itu tadi dalam hadis itu saya pernah baca itu sebentar, satu buah hadisnya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah membacanya ya. Saya mengatakan bahwa tadi ya, alhamdulillahi ala kulli hal tadi ya. Jadi seorang mukmin itu diriwayatkan oleh Muslim ini, hadis Muslim. Ajabalil umril mu'minin inamruhu kullah khairan. Wa laysa dzalik adun illa lil mu'minin. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkara itu baik.
Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin yang sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Jadi semuanya baik bagi seorang muslim. Jadi saya kira ini adalah hadis riwayat Muslim, dan dalam Al-Quran juga tadi saya sudah sebutkan Al-Baqarah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfuruni. Ingatlah kepadaku, misalnya aku ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar. 152 ya. Kemudian yang ada juga di dalam Az-Zumar, balillahu fa'bud wa kun minasyakirin. Karena itu hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang bersyukur padanya. Ya. Saya kira itu ya. Ada di ayat Quran juga yang bunyinya kira-kira seperti ini. Tadi tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, ya. Sabar jalankan sabar dan salat. Kemudian walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wasamarati wa basyirus sabirin. Di surat surat Al-Baqarah juga 155. Sungguh kami akan uji bagi kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar berita pada mereka, pada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi qadarullah, jadi dia takdir Allah gitu. Bersabar, dan itu baik karena ini qadarullah, ketetapan Allah pasti ada hikmah di balik itu semua. Gitu. Jadi baik, memandangnya selalu baik, apakah itu musibah atau nikmat. Ada pertanyaan sampai saat ini? Saya kira itulah cerita kita hari ini untuk membahas titik terendah dalam kehidupan. Silakan diskusi. Saya izin bertanya, Pak Arif. Ya, saya tutup dulu, saya stop dulu ya. Ada hubungannya dengan materi ya ini ya? Iya, ya. Mau bertanya terkait titik terendah ini, Pak Arif. Ini tadi kan kondisi definisinya ya, kondisi yang kita nggak tahu ini tiba-tiba kok sangat sedih gitu ya, sangat terpuruk. Nah ini memang apakah dia kalau grafik itu apakah dia tiba-tiba ke jurang gitu, Pak Arif? Atau memang sebenarnya ada indikasi-indikasi menuju ke sana ya, menuju ke sana yang sebaiknya kita terus evaluasi sehingga nggak langsung jelek ke bawah seperti itu. Mungkin itu gambarannya, Pak Arif. Iya. Iya. Ya benar apa yang disampaikan tadi, bahwa itu ada tadi kan saya bagaimana indikator atau orang yang mengalami titik terendah seperti apa gitu tadi. Nah kalau kita sudah mengenal itu, kita kan sudah punya cara. Kita punya cara jalan keluar. Tadi kalau kita melihat bahwa kita itu adalah qadarullah, ternyata dengan apa yang Mas Rian alami tadi ya, Mas Rian itu cara Allah loh, itu cara Allah membuat Mas Rian itu kembali kepada Allah gitu. Nggak tahu, nggak disangka-sangka kan, kenapa gitu digerakkan hatinya Mas Rian kok ke situ, itu cara Allah gitu membenturkan dalam kehidupan ini kan. Dalam kehidupan ini kita tidak tahu ya. Ada yang bisa kita prediksi, ada yang tidak bisa kita prediksi apa yang akan terjadi. Yang jelas dari hidup kita sendiri, apakah soal rezeki, soal kematian, soal apa yang belum punya istri, siapa yang jodoh kita, nggak tahu itu rahasia Allah. Tapi Allah memberikan kasih sayangnya gitu, dengan memberikan memberikan satu pengalaman yang kita alami. Apakah pengalaman itu berupa mungkin dari perspektif manusia sebagai suatu musibah, tapi dari kacamata Allah
belum tentu itu bahkan menjadi sesuatu yang positif. Kalau kita melihatnya sebagai semua adalah takdir Allah. Kalau sudah terjadi, sudah terjadi. Nah, kita sudah berusaha sebaik mungkin tadi. Ternyata dengan justru dengan itu maka menjadikan misalnya Mas Rian justru menjadi jauh lebih baik. Dan saya berharap mendoakan ini para Mas Rian ini waktu menikah itu sebagai satu pintu terbuka untuk berkomunikasi dengan orang tua. Dan Bapak sudah almarhum kan ya, tetapi saya kira dengan ibu, dengan karakter ibu yang memang keras ya, itu tipikal, kalau di color code ininya itu kuning warna seperti saya bilang. Sementara Mas Rian ini termasuk tipikal yang orang menurut aku sih human ya. Mungkin tekanannya lebih ini gitu, lebih kuat. Jadi menghadapi yang otak kiri itu jadi semacam berseberangan gitu. Semacam berseberangan, nggak bisa ketemu gitu ya sama ibu yang sifatnya logika terus, logical thinking. Sementara Mas Rian sebetulnya ada sisi kotak kanannya berjalan, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan logika gitu. Pasti ada satu titik di mana itu tidak bisa, dan itu kalau kita sebagai muslim itu tadi semua adalah desain dan ini oleh Allah gitu. Itu pasti akan terjadi. Jadi kembali ke tadi pertanyaannya atau diskusi ya, bukan pertanyaan sebetulnya, karena titik terendah itu pada saat memang kita mengalami sesuatu kesedihan yang luar biasa yang menjadi terpuruk perasaan kita itu. Seolah-olah kita sendiri dalam hidup ini yang mengalaminya. Nah, saat itu sebagai muslim kita memiliki tadi konsep tadi itu. Sehingga tidak akan bisa terpuruk seperti itu. Sehingga kalau sebagai muslim barangkali kalau menurut saya sih kita tidak bisa mendefinisikan titik terendah itu, karena itu sebagai sesuatu yang di sana Allah, takdir Allah yang barangkali ada positif atau hikmah di balik itu gitu. Sehingga melihatnya baik saja gitu. Waktu kita mengalami, bagi orang lain yang tidak dalam keimanannya, pemahamannya terhadap Islam, mungkin dia akan lari dengan hal-hal yang tadi, dengan hal-hal yang membuat dia semakin terpuruk, semakin menyakiti diri sendiri ya, bertindak malah ke tempat-tempat jalan keluar yang tidak bagus ya. Minum dan pergi ke tempat-tempat yang tidak bagus gitu. Itu ya Mas ya. Jadi artinya bagi kita seorang muslim barangkali titik terendah kehidupan itu ya kita alami tetap dari kehidupan, dan kita menganggapnya sebagai sesuatu pelajaran, lesson learn dari kehidupan, pelajaran yang bisa kita pelajari supaya penyebab-penyebabnya terjadinya itu tidak terulang lagi gitu. Kalau kita dulu punya kesalahan begini-gini sehingga kita merasa terpuruk, ya jangan lagi diulangi itu. Aktivitas kita yang dulu menyebabkan kejadian seperti itu. Saya kira gitu Mas. Artinya kita seorang muslim, sekali lagi, kita barangkali kalau ditanya seperti itu, tindak terendah kehidupan, barangkali kita ya maybe kita bisa mengatakan itu tindak oke gitu. Tapi sebagai muslim saya tidak merasakan itu tapi sebagai sebuah pelajaran dari Allah. Yang saya yakin itu ternyata ada hikmahnya gitu. Mas Rian seperti contoh seperti ini, ada hikmahnya masuk ke Masjid Salman, bisa masuk asrama, bisa dengan proses yang tidak mudah, tapi itu semua dilalui dan menjadi pelajaran bagi Mas Rian, ternyata berguna sampai sekarang dalam kehidupan. Sampai meninggal nanti Mas Rian kita nih namanya hidup kan cuma nembang lewat, jadi perjalanan kita asal kita kokoh dengan visi misi hidup kita, insya Allah akan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Gitu ya Mas ya. Ya, makasih Pak Arif. Ya. Ada diskusi lagi dari rekan-rekan? Kang Rian, Kang Arif di sini ya.
sudah hadir bersama kita, Kang Adam. Oke, Arif Nur Rahman, ya. Mangga. Barangkali ada. Arik nih, Arik. Mumpung masih ada waktu nih sebelum asar. Jam berapa sekarang? Oh ya, masih 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ya. Asal jam berapa? Jam 3 kurang nggak tahu ya? 3:03 kalau di Bandung ini. Oh ya. Oke. Oh, ini Mas Ibrahim nggak masuk ya? Mas Ibrahim tadi menyampaikan dalam perjalanan Pak Arif, mohon maaf. Oh, oke. Ya. Oke. Begitu ya, kira-kira bermanfaat nggak sih diskusi kita ini? Iya. Bermanfaat Pak, insya Allah. Ya, memahami ini ya. Jadi kalau kita lihat dulu bulan lalu kita titik sukses kehidupan seseorang kan? Dan kita memahami titik terendah kehidupan. Kita sudah tahu cara-cara mensikapinya. Sebagai Muslim saya kira kita tidak ada, kita hanya mengenali bahwa secara objektif orang itu pasti ada mengalami seperti itu, tapi kita menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan ini, dan up and down itu sesuatu yang wajar. Hanya waktu down itu kita tahu cara bangkitnya, cara mengatasinya gitu. Sebagai Muslim kita punya pegangan yang kuat, insya Allah. Saya nggak kebayang tuh nanti di negara-negara yang milenialnya tuh kamu remajanya yang dipaksa dalam kondisi yang ini, itu akan sustain ya, nanti suatu saat akan runtuh juga karena menurut saya melihat peradaban dunia saat ini. Oke, kira-kira materi ini perlu saya share atau gimana tuh? Iya, perlu Pak Arif. Ya. Oke, saya share aja nih. Saya jam 4 sore nanti akan menyampaikan juga ke ponakan sama adik-adik, anak sama ponakan saya yang pada usia 20-an tahun malah mereka. Jadi sekarang itu ada yang di tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Yang saya akan ngasih soal crucial quarter life crisis ya. Krisis yang seperempat abad itu, supaya mereka juga mengetahuinya dan bisa jalan keluar cepat. Malam nanti mengajar tahsin Al-Quran pada teman-teman ITB seangkatan. Tahsin, jadi alhamdulillah jadi bermanfaat ya, memberi pengalaman pada orang lain, insyaallah. Baik, kalau tidak ada lagi, kita sama-sama berdoa, atau saya serahkan kepada ini dulu. Ya, kita tutup dulu ya. Apa namanya materi saya. Semoga Allah membimbing kita agar kita diberi kemampuan untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki, tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan tetap bersabar dengan apapun yang kita alami, musibah yang kita alami. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, kita baca Alhamdulillahilladzi tatimmus shalah. Kemudian apabila kita mengalami musibah, kita juga tetap alhamdulillah ya ala kulli hal. Artinya terhadap segala sesuatu yang diberikan Allah, kita tetap bersyukur. Karena balik kita semua pasti ada hikmah yang Allah berikan, pelajaran yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi ya Allah, bimbinglah kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami adalah hamba-Mu yang tidak berdaya di hadapan-Mu, ya Allah.
yang hanya bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Karena Allah yang Maha Besar, Tuhan yang Maha memahami pikiran kami, Allah yang memahami perasaan kami, Allah yang memahami isi hati kami dan memahami keadaan kami. Kami mohon padamu ya Allah agar diberikan selalu suatu suatu mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Ari. Mari kepada rekan-rekan ya, insya Allah pertemuan selanjutnya di 2 pertemuan terakhir, di pertemuan 9 mungkin akan banyak diskusi juga ya untuk tugas-tugas, perkembangan selama 9 pekan dan diskusi tentang tema baru keluarga ya Pak Arif ya, kalau nggak salah di pekan ke-9. Ya, membangun keluarga. Ini sudah yang sudah berkeluarga berapa orang? Mas Rian sudah, Mas. Mayoritas ini Pak Arif, mayoritas ya. Keluarga. Jadi ini saya yakin itu teman-teman ini sudah sudah benar lah dalam membangun keluarga, anak-anak sudah mendapat didikan yang memang fundamennya ya basic agamanya, sehingga itu semua saya lalui ya. Pengalaman, nanti kita tukar pengalaman. Saya yang sudah mengalami dengan puluhan tahun barangkali ada di sini baru beberapa tahun, dan nanti kita bisa saling tukar pengalaman ya untuk membangun keluarga, anak-anak pendidikannya kemana gitu ya, sebaiknya diarahkan. Problem keluarga, komunikasi dan sebagainya bagaimana gitu. Karena tidak pas dari masalah, namun masalah juga tergantung bagaimana kita mensikapinya. Ya, monggo. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Arif. Kita tutup lagi pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya, salah kata dan salah ucapan saya. Terima kasih banyak Pak Arif, insyaallah. Izin saya live ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam sehat, salam semangat, dan senyum selalu ya. Saya selalu salam S3. Sehat, semangat, dan senyum. Saya akhiri dengan senyum karena itu sedekah, berbagi ya. Kalau kita bisa sehat, bisa semangat, mengalirkan energi positif kepada orang lain dengan senyuman. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga duluan ya kakak-kakak. Terima kasih dari